katakan pada hamba-hambaku yang menghukumi dirinya banyak dosa sehingga dia merasa pesimis dengan rahmat Allah. Saya kayaknya udah gak mungkin masuk surga nih. Udah mukanya udah muka neraka begini nih. Perbuatannya udah jerumus sesat nih. Udah hitam melumpur tubuh saya. Kata Allah, katakan kepada orang-orang itu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampuni semua dosa dia yang pernah dia kerjakan sepanjang dia mau tobat. Dimohon maaf Pak, kalau Allah sudah tawarkan yang seperti itu, pernahkah Anda membunuh, Anda pernah mabuk, pernah zina? Kata Allah, kalau kamu tobat, saya ampuni sepanjang kamu pengen tobat. Jadi kalau sudah dengan tawaran itu gak mau tobat juga, berarti yang salah Andanya, bukan Allahnya. Makanya benar kata Nabi, semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang gak pengen. Ternyata ketika kita sudah mulai putus asa kepada diri kita sendiri, kepada apapun yang mampu kita lakukan, kita sudah kehilangan keangkuhan kita, kehilangan arogansi kita, kehilangan kepercayaan diri kita bahwa kita bisa menyelesaikan semua itu, maka itulah pintu dan jalan pertama, langkah pertama untuk menuju tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Itulah jalan menuju pertolongan Allah. Jangan putus asa dari tobat. Kalau sekarang ditobati ada maksiat lagi, tobat lagi. Terus tobat terus. Sampai hati Anda merasa lelah dan mulai kemudian tunduk untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari tobat. Ya, mudah-mudahan saat wafat ajal tiba dalam keadaan sedang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan semangat. Bahasa kitanya putus asa. Itu tidak putus berdoa sampai mengatakan begini, ini kalimat indah sekali. Ya Allah, aku selalu yakin denganmu. Dari rambutku hitam sampai memutih, fisikku kuat sampai dengan letih, tidak putus aku memohon kepadamu supaya istriku punya keturunan. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian dengan istriku sehingga tidak ada yang mampu meneruskan dakwahku supaya orang kenal denganmu. Saya tanya pada ibu dan bapak, kalau ada orang minta di depan, cuman 1 menit, Pak, tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak, dikasih nggak? Belum tentu Bu. Ya, iya Pak, saya dengar, ke tempat lain aja ya, gitu kan. Tapi kalau ada orang di depan rumah kita seharian minta, tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak, Bu, minimal Anda pasti ngasih setidaknya supaya orang itu bisa berpindah. Jelas kan? Ini ada hamba minta sama Allah yang Maha Rahim, yang kasihnya nggak terbatas, mintanya sampai rambut memutih, nggak pernah putus asa, sampai fisiknya letih. Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaika dunya, faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Ada penantian yang sia-sia. Penantian itu menandakan bahwa kita nggak pernah putus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria pernah berdoa, ya Allah, sekalipun belum pernah aku kecewa dalam berdoa kepada Engkau. Menanti dibarengi ikhtiar terbaik, dibarengi usaha yang totalitas, fokusnya hanya berharap ridho Allah, cepat atau lambat yang disemogakan akan ada di hadapan. Baik sangka sama Allah. Allah paling tahu yang terbaik untuk setiap hamba-hambanya. Kata Allah Muhammad SAW, katakan pada semua hambaku, kalau merasa punya dosa banyak, jangan putus asa dari rahmatku. Rahmatku lebih luas daripada murka yang aku siapkan. Sepanjang dia mau tobat, semua dosa akan Allah ampuni tanpa batasan. Wahai saudaraku, salat itu penting, bukan yang penting salat. Salat itu 5 waktu, bukan kalau ada waktu. Salatlah di belakang imam, sebelum disalatkan di depan imam. Bawalah diri kita ke masjid sebelum diri kita dibawa orang ke masjid. Salat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Allah sudah menetapkan sesuatu. Boleh jadi yang kamu rasakan kurang disukai itu, kecewa dan ungkapan lainnya, di balik itu ada hikmah besar yang belum kau sadari. Ada kebaikan bahkan untukmu. Dan di balik yang ideal yang kau harapkan itu tersimpan sesuatu yang kau tidak tahu, mungkin membahayakan untuk kehidupanmu. Apa logikanya? Allah tahu masa depan, kamu hanya berpikir yang sekarang.